Halo semua. Hai. Hai. Halo. Hai semua. That's the best always be there. Welcome to What's Up Fellas. Halo Fellas, kembali lagi bersama Wiyuf dalam edisi Vegona. Pada hari ini kita mendatangkan bintang tamu nih yang udah ada di tengah-tengah kita. Ganteng banget gak sih guys? Iya, ganteng banget. Aduh. Nah, siapa nih namanya? Kenalan diri lah, boleh. Supaya anak-anak tahu nih, anak-anak Fellas. Saya Fipriawan Dwi Febri Nugroho dari kelas 11-3. Namanya Fibrawan Dwi Febri Nugroho. Nah, dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya biasanya sih Febri. Terus ada yang lain nggak? Biasanya sih teman-teman aku waktu SMP tuh manggil aku Fipri. Nggak tahu itu dari mana. Dan ada guru yang manggil aku Wawan. Lucu ya, kayak nama jadul gitu ya. Nah, sekarang kita panggil apa nih enaknya nih? Menurut kamu? Enak sih panggil Febri aja. Oke, kita panggil Febri ya. Nah, Febri nih bakatnya tuh renang guys. Kita datengin ke sini supaya kalian bisa tahu nih renang tuh gimana. Terus jadinya kalian nambah pengetahuan juga deh. Betul banget. Mungkin di sini ada yang mengetahui tentang renang itu cuma sebatas ya udah renang aja gitu. Tapi sebenarnya tuh enggak loh guys. Nah, di sini langsung aja kita tanya kali ya ke Febri karena kita udah datengin jauh-jauh gitu kan. Nah, kira-kira nih Feb, PRS itu apa sih? Boleh dijelasin secara singkat atau mungkin boleh langsung seakar-akarnya dijelasin? Aku koreksi sedikit ya. Kalau PRSI itu sebuah organisasi yang ada di cabang olahraga berenang. Kepanjangannya itu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, jadi aku tuh ikut klub renang. Nah, klub aku itu udah masuk PRSI gitu. Udah masuk organisasi PRSI gitu. Oh, karena klubnya itu jadinya kamu masuk ke dalam PRSI. Atlet. Berarti bukan individu gitu ya? Individu kalau PRSI itu individu semua semua yang ikut berenang gitu. Misalkan kayak atlet renang gitu itu juga termasuk masuk PRSI juga gitu. Baru tahu kita. Iya. Nah, itu awal-awal ikut berenang tuh dari umur berapa? Dan gimana tuh ceritanya? Aku tuh dulu ikut berenang cuman asal bisa sekedar berenang gitu buat cita-citaku. Ya, cita-citaku tuh ingin jadi taruna. Nah, taruna itu butuh berenang. Nah, salah satu tes untuk masuk taruna itu kan berenang. Nah, kata papaku, aku asal bisa berenang aja biar bisa masuk biar bisa ikut berenang gitu biar lolos berenangnya gitu, nilainya bagus. Oke. Terus tapi dulu tuh emang udah suka berenang gitu atau gimana, Feb? Dulu tuh aku takut banget, paling gak suka berenang. Dan aku kalau berenang tuh suka kayak ikan sapu-sapu. Kenapa tuh ikan sapu-sapu? Suka nempel di pinggiran kolam gitu. Waduh. Makanin lumut gitu ya. Nah, itu umur berapa, Pep? Awal main berenang gitu? Umur kalau nggak salah sih waktu kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu sekitar umur 12 tahun. Oh, berarti Febri nggak tergolong anak yang masih kecil banget ya. Udah dididik. Tapi sedangkan teman-teman aku yang ikut berenang itu udah dari PAUD, dari TK gitu. Makanya dia berenangnya udah bagus banget. Tapi keren ya, Febri tuh berhasil buat, tadi kan Febri bilang kalau misalkan dia tuh takut air gitu. Ya, tapi Febri tuh berhasil untuk melawan ketakutannya dia. Dan juga dari apa yang papahnya bilang, Febri tuh benar-benar menjadikan itu sebagai sebuah motivasinya dia. Keren banget ya Febri. Ya, sampai sekarang Febri menjuarai polo air guys. Ya. Nah, boleh dong Feb dijelasin polo air sama berenang tuh gimana bedanya? Ya, jadi di cabang olahraga akuatik itu ada banyak macam olahraganya. Ada berenang, ada polo air, ada lompat indah, ada renang indah. Nah, terus aku waktu itu sih nyoba ikut berenang dulu. Nah, abis ikut berenang tuh
aku ikut kejuaraan-kejuaraan. Habis itu ada teman aku yang ngajak aku ikut polo air gitu, olahraga polo air. Jadi aku ikut dan asik sih itu olahraganya kayak permainan gitu, main tim. Gitu. Terus habis itu di polo air tuh ada gaya-gayanya gitu juga nggak? Teknik-tekniknya gitu kayak kupu-kupu atau gimana gitu. Kalau polo air sih kayak main bola di air gitu loh, kayak main voli. Tapi kalau yang ada gaya-gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, itu di berenang doang. Tapi keren ya, Feb. Maksudnya eh dari yang benar-benar dasar gitu, terus Febri nyoba buat ikut polo air dan ternyata emang seru, terus bisa gitu kan. Nah, tapi aku penasaran sama satu hal. Tadi kan Febri nyebutin kalau misalkan renang itu sebenarnya banyak banget cabang-cabangnya kan. Nah, kira-kira di antara banyaknya cabang itu Febri udah pernah nyoba yang mana? Aku baru nyoba berenang sama polo air, Air. polo air doang. Next, mau coba yang lain nggak? Diusahakan. Oke. Oke, kita tunggu ya guys. Nah, kenapa sih Pep ngambil polo air? Ya, karena seru aja gitu kalau main polo air tuh kayak main tim. Nah, aku suka kayak main tim gitu loh, kayak ada chemistry-nya gitu. Oh, benar. Berarti Febri bukan orang yang individual ya guys. Tapi susah ya, berarti kalau misalnya polo air tuh benar-benar chemistry antar tim, terus kerjasamanya harus benar-benar oke nggak sih? Iya, betul. Luar biasa. Nah, terus gimana sih Pep ceritanya bisa masuk ke klub terus bertahan di klub, pasti kan ada jenis-jenisnya juga kan Pep. Nah, coba dong cerita awal mula terus jatuh bangunnya gimana? Jadi pas aku masuk klub tuh awalnya kayak seneng nih ada teman-teman baru, terus bisa latihan bareng. Nah, abis itu aku kayak lama-lama udah bertahun-tahun itu berenang tuh kayak semakin jenuh gitu, kayak bosen gitu gitu terus, dan orangnya lama-lama semakin berkurang karena dia pindah klub atau enggak udah berhenti atau off berenang gitu. Dan tapi eh, aku disuruh mama harus tetap semangat, eh, kejar terus prestasinya, sama jangan patah semangat kalau misalkan nggak juara. Benar banget. Aku mau tanya, kira-kira kalau misalkan renang gitu ya, itu sama nggak sih kayak olahraga yang lain? Maksudnya butuh pemanasan gitu, atau ya memang renang ya udah masuk aja gitu? Jadi kalau berenang tuh sama kayak olahraga-olahraga lain, kita harus ada pemanasan juga, sama pemanasan darat nih. Pemanasan darat itu sama kayak pemanasan olahraga-olahraga lain kayak stretching kayak gitu. Terus yang kedua ada lagi pemanasan yang di dalam air. Nah, yang di dalam air itu pemanasannya banyak sekali, sampai ribuan meter. Ribuan meter tuh dalamnya. Jaraknya sama, iya, jaraknya. Yang diambil jaraknya. Berarti harus nafasnya harus benar-benar kuat ya. Iya, Tapi itu bisa naik lagi kan ke permukaan ngambil nafas gitu bisa kan? bisa. Itu salah satu program kayak latihan berenang, terus ada fisiknya, latihan fisik. Nah, terus kalau di klub gitu latihan sampai jam berapa sih Pep? Ya, biasanya sih aku waktu ikut berenang ada 2 kali latihan. Satu hari itu 2 kali latihan. Yang pertama itu latihan subuh dan latihan malam. Waduh, Subuh-subuh latihan ya, kita mah masih tidur. Ini betul. latihan produktif. Jadi subuh tuh jam berapa Pep? Subuh tuh biasanya kalau klub aku tuh latihannya jam 4:30 itu udah nyebur. Nah, biasanya sih aku bangunnya sekitar jam 3:30 atau enggak jam 3-an itu harus udah prepare. Itu kalau malam jam berapa? Kalau malam jam 7-an baru mulai nyebur. Biasanya aku habis pulang sekolah langsung ke tempat berenang. Itu aku masih latihan fisik dulu. Nah, habis latihan fisik aku latihan berenang lanjut sampai
sampai jam sekitar 10 malam, sekitar 10 malam. Kalau dari yang Febri ceritain tuh kan dari subuh latihan terus sekolah kan. Abis itu pulang sekolah langsung latihan lagi, pulang malam. Pasti udah capek kan. Iya. Gimana sih bagi waktunya tuh kan di sekolah juga pasti banyak tugas, terus ulangan-ulangan. Gimana sih balance-nya? Istirahatnya juga harus cukup kan, karena yang paling penting buat atlet itu sebenarnya fisiknya dia gimana, kesehatannya dia gimana. Nah, gimana coba Feb cara bagi waktu? Kalau aku sih biasanya bagi waktunya tuh yang pertama itu kalau misalkan aku habis latihan malam gitu, itu jangan udah jangan ada kegiatan apa lagi kecuali makan. Habis makan biasanya tidur. Nah, biasanya sih aku kalau habis makan aku sempetin untuk ngerjain tugas atau enggak ya kayak ngobrol-ngobrol bareng-bareng temen. Kalau habis latihan biasanya masih ada yang on kayak gitu. Nah, kalau latihan subuh itu paling harus bagi waktunya harus ini banget dah, harus bagus banget. Soalnya aku juga kejar buat sekolah, terus sampai sekolah kadang-kadang aku suka telat. Waktu itu aku pernah telat sekali, lupa minta izin sama guru aku, jadi aku dikasih hukuman. Ya berarti padat banget ya Feb. Ya. Ya, terus abis itu kalau misalkan ada ulang-ulangan gitu sempat belajar gitu nggak Feb? Atau ya udah pasrah aja pada Allah? Aku sih biasanya kalau itu belajar dulu sih malamnya atau enggak ngerjain tugas. Nah, itu harus bagi waktunya tuh kayak bagus, harus tepat banget deh. Jangan tidur, jangan kemalaman, tapi harus sempat-sempat bagi waktu untuk mengerjakan tugas atau enggak belajar buat besoknya ulangan. Keren banget. Keren banget. Ya ampun. Belum tentu kita bisa guys. Betul. Nah, ngomong nih Feb, waktu itu tuh aku ngeliat nih ada papan depan Vegas tuh. Iya. Ada tuh fotonya Febri. Betul. Nah, gue dong itu kenapa itu bisa foto dipajang di situ? Abis menang apa itu Feb? Jadi waktu itu aku menang kejuaraan beberapa kali ya, waktu itu kan 2022 sama 2023. Nah, itu aku udah pernah dapetin kejuaraan renang pelajar DKI Jakarta Timur, terus kejuaraan polo air wali kota Yogyakarta, sama yang paling tinggi itu yang nggak pernah terlupakan kejuaraan nasional. Keren banget sih Keren Feb. banget, ya ampun. Mantap. Terus abis itu latihannya tuh bener-bener sering banget berarti ya. Dipersiapinnya dari Iya, kapan? Karena tuh harus bisa, kalau latihan berenang tuh biasanya harus 2 bulan atau enggak 3 bulan sebelum ada kejuaraan gitu. Tapi kan Febri lombanya kan yang tim gitu ya. Otomatis harus bangun chemistry, bukan cuma individualnya aja yang dilatih. Nah, itu tuh tetap 2 bulan itu atau bahkan bisa lebih lama gitu latihan? Oh, biasanya sih kalau aku jadwal latihan tuh setiap hari ya, walaupun itu nggak ada kejuaraan, ada lomba apapun gitu, setiap hari harus latihan terus gitu. Agak biar ini loh, biar chemistry-nya chemistry-nya bagus. Terus nggak hilang gitu ya. Iya. Dia harus tetap dilatih terus menerus. Oke, nah Feb, karena polo air itu kan benar-benar butuh chemistry yang bagus, kerjasama yang bagus. Nah, kira-kira apa sih susahnya si polo air ini selain dari benar-benar harus membangun chemistry itu? Misalnya itu latihan tekniknya itu susah. Soalnya banyak sekali tuh teknik-teknik polo air itu banyak sekali harus. Jadi satu orang tuh sangat berpengaruh untuk timnya gitu. Jadi misalkan satu orang kurang lah, jadi satu tim itu kelihatan kurang semua. Oh gitu, benar-benar harus saling melengkapi ya. Terus pernah nggak sih Feb pas lagi main polo air terus tiba-tiba kram? Itu sering banget, apalagi aku tuh sering kram tuh waktu habis latihan fisik di darat, terus habis itu lanjut latihan berenang
ribu-ribu meter. Nah, pas main tuh sering banget aku kram. Nah terus itu ngatasinnya gimana tuh Feb? Biasanya sih aku kalau ngatasinnya pertama naik ke darat dulu, terus lurusin kakinya, lurusin ditekuk atau enggak ditarik ototnya gitu, stretch. Ngomong-ngomong tadi kolam renang terus naik gitu kan karena kram. Kalau misalkan polo air tuh kolamnya sama kayak kita renang biasa, kedalamannya gitu maksudnya. Sama kayak kita renang biasa atau dibedain? Biasanya sih kalau cabang olahraga sih biasanya beda deh. Kalau aku ada kalau lompat ada salah satu tuh cabang olahraga lompat indah. Nah, kalau lompat indah tuh kedalamannya harus dalam kan, harus biar kagak misalkan dia lompat dari atas nih sampai bawah takutnya kalau Dangkal, kalau dangkal itu kejedot. kejedot, enggak mentok. Bener sih, bener. Nah, kalau misalkan polo air, kedalamannya tuh yang ya udah ya mungkin antara si pemain Airnya. sama daratnya itu Nggak terlalu ya, jauh. ya gak terlalu jauh atau memang yang Biasanya sih kalau aku lomba tuh biasanya kalau buat main polo air juga kedalamannya biasanya 3 atau enggak sampai 2 meter. tinggi juga ya. Ya, Kalau 2 meter masih bisa dijangkau kayaknya ya. Tapi Iya. kalau 3 tenggelam. Harus ngambang-ngambang lagi ya. Nah, terus abis itu Feb plusnya Febri ikut polo air tuh apa sih Feb? Sampai Febri bertahan sampai sekarang di polo air. Belum move on guys. yang paling pertama sih temen tuh paling gak pernah bisa dilupain ya. Febri setia ya guys. Terus apa lagi Terus Feb? apa lagi? Terus ya kan kalau ikut kejuaraan ini nih kayak kejuaraan nasional itu udah kayak bangga banget kalau ikut polo air tuh. Bener sih. Kita aja yang mengundang Febri ke sini aja bener-bener Bangga applause banget, bangga banget sama Keren. Febri. Iya. Febri keren banget. Nah, terus Feb di polo air tuh coach tuh berpengaruh nggak sih Feb? Atau memang ya udah di tim-timnya aja gitu? Coach tuh berpengaruh banget untuk tim itu. Soalnya sebelum ada kita ini nih tim-tim ini awalnya dia tuh udah main dulu, bahkan kejuaraan-kejuaraan tinggi dia tuh udah dia capai lah, udah dia menangkan itu kejuaraannya sangat tinggi lebih dari kejuaraan nasional. Makanya kita butuh ilmu-ilmunya tuh dari coach. Betul, benar sih sebenarnya karena dari kita kalau misalkan memulai hal-hal yang kecil itu benar-benar butuh pengalaman dari orang lain. Feb, kan pasti kalau misalkan Febri ini sering banget latihan-latihan. Terus memang bidangnya Febri itu kan polo air kan. Tapi sebelum ikut polo air pernah gak sih ikut kejuaraan yang memang renang aja gitu? Iya sih, itu Dasar ya? sering iya dasar banget. Dasar. Udah sering banget kalau kejuaraan berenang, tapi ya kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi lebih menonjolnya tuh di polo air. Iya, soalnya jadi kan aku tuh kayak tim gitu loh. Oh, gitu guys. Nah Feb, dengar-dengar atlet tuh kalau habis lomba dapat hadiahnya uang. Bener nggak? Sensitif ya? Ayo maaf ya. Bener nggak? Boleh diklarifikasi? Bener nggak? Banyak fellows yang penasaran juga. Jadi aku tuh waktu kejuaraan yang paling yang pernah aku raih itu kan kejuaraan nasional. Nah, kejuaraan nasional itu kan banyak orang-orang dari luar daerah, bahkan dari Papua tuh udah ada, terus dari Palembang, dari Sulawesi, terus Yogyakarta, banyak deh. Nah, waktu aku kan dapet juara 3 nasional, itu cuman aku mendapatkan medali sama sertifikat doang. Doang ya? Doang. Kalau soal Ya. kayaknya enggak deh. Oh enggak.
Tapi denger-denger banyak atlet yang jadiin itu tuh memang pekerjaan dia. Ya, Ya soalnya dia udah bergantung kepada daerah-daerahnya dia atau enggak bergantung kepada Indonesia gitu. Jadi dia udah kayak bawaannya Indonesia. Jadi ini kayak anak titipannya Indonesia gini. Indonesia, terus dia buat dibayar, terus buat dikirim buat SEA Games atau enggak Asian Games. berarti yang jauh lebih tinggi lagi mungkin ya tingkatannya. Pep, seorang atlet itu kan penting banget buat jaga kesehatannya kan. Nah, gimana nih cara Febri buat jaga kesehatan gitu? Mungkin dari segi makanan yang memang gak boleh untuk dimakan atau dilarang gitu. Terus dari segi mungkin kalau tidur harus sekian jam gitu. Boleh dijelasin dong kan? Kalau aku makannya sih ya makan aja yang banyak itu soalnya buat jadi tenaga juga. Terus aku juga minum vitamin itu nggak boleh lupa. Nah terus kalau pola tidurnya tuh aku sih kalau aku jujur sering tidur malam-malam lah tengah malam pernah. Soalnya kalau habis balik latihan tuh suka jenuh capek tapi aku pengen ada hiburan yaitu bermain game. Oke, terus kalau pernah nggak sih Feb kalau misalkan nih abis mengikuti sebuah perlombaan kan persiapannya panjang tuh 2 sampai 3 bulan kan. Pernah nggak tumbang di tengah jalan atau bahkan di awal-awal mulai latihan tuh udah tumbang gitu? Drop gitu ya. Iya, biasanya sering. Waktu itu aku pernah pas pengen lomba aku tuh jatuh sakit dan itu untungnya pas hari H itu udah enakan lah badannya jadi masih bisa ikut lomba itu. Alhamdulillah ya Feb ya. Masih bisa lanjut. Alhamdulillah. Oke. Nah Feb, ngomong-ngomong tentang kesehatan, masih tentang kesehatan gak apa-apa ya. Ada nggak sih olahraga yang memang selain renang ya tentunya, yang buat ngejaga stamina Febri selama lagi latihan renang gitu? Mungkin dari ya mungkin like nge-gym atau olahraga gitu kan, ya lari, run-run. Jogging. Biasanya sih aku ya latihan fisik kecil sih di rumah kayak push up, sit up, dan lain-lain lah kayak Ya, Ya, oke. yang tanpa alat gitu ya. Keren ya. itu pun nggak banyak-banyak kok. Misalkan push up 20 lah, 10. Nah, itu 20 kayak banyak ya. Mungkin kalau kita yang Iya. ngelakuin udah ngap-ngapan gitu Ngap-ngapan. ya. Plank juga dong. Plank. plank jarang sih kalau Oh gitu. Oke. Tadi Febri bilang kalau misalkan makanan itu yang penting ya makan yang Banyak. banyak. Terus kalau dari olahraga, Febri tuh ngelakuin olahraga-olahraga kecil guys ternyata. Entah itu push up, sit up, pokoknya yang di rumah-rumah aja gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah, pernah nggak sih nih Feb? Ini penasaran aku aja sih guys. Pernah nggak ketika kita tuh nggak benar-benar ngejaga kesehatan kita, terus pas mau latihan, ternyata kita sakit, terus coachnya ngomel-ngomel gitu karena emang itu salah dari kitanya sendiri kan. Pernah nggak tuh terjadi kayak gitu? aku sih nggak pernah sih kalau kejadian seperti itu. Oke, Hmm, taat berarti guys. Alhamdulillah bagus ya. Terus pernah nggak sih Feb disuruh diet atau benar-benar yang diforsir banget gitu badannya sama coach karena ada perlombaan atau lagi gimana gitu? Bahkan aku kalau itu nggak boleh buat diet tuh nggak boleh. Oh Nggak gitu. kalau atlet renang kalau aku kata coachku sih nggak ada dietan tuh nggak ada. Adanya malah harus kalau aku sendiri tuh malah harus gemukin badan. Karena berat badan aku tuh kurang dibanding eh, teman-teman aku yang lain. Jadi Feb, aku mau nanya nih, di polo air kan itu dia bertim ya. Nah, jadi tim-timnya itu tentunya ada beberapa orang. Nah, gimana sih cara coachnya itu masuk-masukin orang-orang itu di dalam tim itu? Ataukah karena ada kelebihan, yang satu ada kelebihan ini, yang satu ada kelebihan ini. Pasti ada kekurangannya juga kan. Jadi mereka harus saling menutupin nih gitu. Atau gimana? Ya itu kalau semua itu sih dari coachnya sih coach yang memilih anak ini buat anak ini. Gitu. Jadi kadang-kadang buat menutupi kekurangan itu tuh emang paling nomor satunya itu menutup kekurangan.
Terus yang kedua itu biar adil, biar enggak yang jago-jago ini bener. buat main. Nah, yang kurang itu dibiarkan gitu. Tapi kalau untuk secara tim itu menetap timnya itu aja atau diganti-ganti, ada kadang kalau misalkan udah kejuaraan ini udah tim yang ini, berarti nanti kejuaraan berikutnya mungkin Febri bakalan ganti tim lagi untuk mengikuti kejuaraan berikutnya. Biasanya sih kalau kejuaraan polo air itu biasanya diseleksi dulu, diseleksi. Oh, diseleksi. Berarti diseleksi baru kebentuk sebuah tim gitu. Oke. Oh, aku kira itu timnya udah jadi satu gitu. Iya, tadi juga aku mikirnya sama gitu kan. Terus kita penasaran nih. Kalau misalkan di darat kita punya voli, anggaplah seperti itu ya. Tapi kalau di air kita punya polo air. Kalau di voli itu kan kita ada passing bawah, passing atas, servis atas gitu kan. Kira-kira kalau misalkan di polo air tuh sama enggak sistemnya seperti itu atau mungkin ada nama yang lain gitu? Nggak ada sih, tapi kalau di polo air itu ada namanya passing, shooting itu. Bahkan kalau polo air itu lebih ke basket bukan voli. Oh, ke basket. Iya. Oh ya ampun. Di luar dugaan. Tapi bedanya kalau polo air itu gawang, bukan ring. Oh, berarti dia setengah antara futsal dan Futsal basket. gitu ya, iya Iya. betul. Tapi kalau memulainya tuh asal lempar aja gitu. Kalau mau mulai permainan, Iya. Iya. kalau mau mulai permainan itu biasanya bolanya ditaruh di tengah dulu atau enggak biasanya dilempar sama wasitnya, ditaruh di tengah. Jadi ngambil bola itu berebutan dengan cara berenang. Oh, berenang bukan lari-lari. Bukan- Berarti tetap aja ya guys, dasarnya harus bisa berenang. Betul. Nah, jadi gimana sih Feb teknik-teknik dasar atau cara-cara awal buat main polo air tuh? Biasanya sih aku paling pertama tuh bisa berenang sama water trepan itu. Water trepan tuh apa guys? Water trepan itu kayak ngambang di air. Oh, Oh, ya, iya. Terus yang ketiga tuh ngoper bola sama shooting bola sama paling yang terakhir tuh fisiknya harus kuat. Oke, berarti kecepatan ketangkasan itu butuh ya. Iya. Nah, ngopernya tuh ngoper gini kah? Gini? Atau gimana? Gini. Ngopernya sih kayak ngelempar bola biasa gitu, lempar. Oke, kayak lempar biasa gini aja gitu. Nah, tapi harus pakai satu tangan, nggak boleh dua tangan. Oh, nggak boleh dua Ya, tangan. dalam permainan itu nggak boleh pemain polo air kecuali kiper tuh nggak boleh pakai dua tangan. Jadi harus Kalau pakai satu tangan terus. kalau misalkan kita mau nangkap bola juga harus pakai satu tangan. Iya, Kalau kepleset berapa ya? iya. Nah, kan di polo air tuh ada posisi-posisinya kayak tadi kiper, terus mungkin apa lagi? Speaker. Iya, toser, ya gitu. gitu-gitu ada gak? Ada yang pertama tuh ada kiper, center, wing kanan sama wing kiri, sama biasanya sih kalau polo air itu nyebutnya 5 meter. Oke. Apa tuh 5 meter? Jarak. Ya, iya posisi dari gawang sama orang yang posisi 5 meter itu biasanya 5 5 meter. meter. Oke, kalau Febri jadi apa nih? Sukanya jadi apa? Biasanya jadi apa? aku sih tergantung sih. Misalkan kalau posisi center atau enggak posisi wing kiri kosong, aku bisa nempatin. Oh, jadi ya suka-suka aja kah? Ya. Tapi aku paling suka sih daerah 5 meter kiri. Kenapa tuh? Karena nge-shootnya tuh enak. Soalnya tangan kanan terus posisinya gawangnya tuh Ya, enak lah kalau buat nge-shoot. Oke, oke. kita coba kali kapan-kapan ya. Iya, boleh. Diajarin Febri. Nah, Febri udah jelasin panjang lebar tentang polo air dan berenang-berenang dan kesehatan fisik yang dia jaga selama ini kan. Nah, gimana sih nih tips-tips untuk mungkin rookie
pemula-pemula yang yang baru mau nitik karirnya di renang ataupun di atlet. Tips dari Awan gimana? Tetap semangat aja sih, terus jangan pernah menyerah. Itu paling pertama. Terus bergaul sama banyak teman. Itu paling pertama yang bikin kita semangat buat latihan. Berarti nggak boleh introvert ya guys. Boleh, tapi harus sebisa mungkin kita membaur dengan yang Oh iya, lain, betul. terus menyesuaikan diri dengan lingkungan juga. Terima kasih ya Febri sudah menyempatkan waktunya ke Vegona nih. Padahal waktunya Febri nih berharga banget. Sampai jadwalnya tuh padat-padat banget gitu guys. Bahkan kita undang Febri ke sini tuh sebenarnya butuh waktu yang benar panjang banget persiapannya kan, Feb. Iya. Betul. Nah, Semoga kita bisa ketemu lagi nih Feb di next episode tentunya dengan upgrade Giri yang lebih baik lagi. Tentunya dengan mungkin Febri versi lain udah nggak kayak gini lagi gitu kan. Iya betul. Nanti kita undang lagi ya insya Allah. Iya. Nah, Falas, nanti kita cerita-cerita lagi ya tentang prestasi-prestasi anak-anak Vegas nih. Sampai jumpa Di Vegona next episode. Bye bye.